Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan oleh Allah di kesempatan yang baik ini untuk belajar, gitu ya. Diniatkan lillahi ta'ala. Kita akan belajar mengkaji salah satu ilmu Allah, yaitu mengenai senyawa-senyawa yang ada di muka bumi ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai adanya ikatan ioni, kita juga sudah belajar tentang struktur Lewis. Yang masih pusing atau masih bingung dengan hal tersebut bisa dibuka-buka kembali nggih, video yang lalu gitu. Nah, sekarang kita akan belajar ke next berikutnya, yaitu tentang ikatan kovalen. Kemarin kita juga sudah membahas tentang ikatan kovalen, sedikit mengenai basic tentang ikatan kovalen. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai ikatan kovalen polar dan non-polar. Baik, kemarin kita juga sudah belajar ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya sharing bersama atau pemakaian bersama dari dua elektron oleh dua atom. Maksudnya ada kemarin misalnya yang contoh simpel adalah atom hidrogen dengan HCl, begitu dengan Cl, hidrogen menyumbangkan satu elektronnya, kemudian Cl menyumbangkan satu elektronnya, kemudian mereka memakai bersama-sama. Itu berarti mereka ikatan yang terbentuk adalah mereka dikategorikan sebagai ikatan kovalen. Biasanya terjadi antara atom yang non logam dari unsur yang logam dengan yang non logam. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, ini contohnya kemarin fluorin begitu ya, punya 7 elektron, kemudian yang satunya lagi fluorin yang satunya dari atom yang satunya juga punya 7 elektron. Dia pengen stabil. Nah, kestabilannya ditentukan apakah mereka itu mengikuti kaidah oktet atau tidak. Supaya bisa 8, mereka itu saling memberikan atau saling tolong-menolong untuk si F yang satu di sini memberikan satu buah elektronnya ke sini, kemudian F yang satu ini dia juga memberikan ke F yang satu sini, sehingga terjadilah mereka berdua sama-sama dapat 8, tapi mereka harus bersatu begitu, berikatan supaya masing-masing ini punya 8 dan 8 elektron, sehingga dua-duanya atomnya sekarang menjadi happy dan stabil. Nah, ini terus selanjutnya adalah kita juga sudah belajar tentang struktur Lewisnya kemarin. Saya tidak akan mengulangi lagi ya. Jadi kalau yang ikatan yang ada di tengah dihimpit oleh dua atom ini bisa disimbolkan dengan garis lurus begitu ya. Yang namanya ini nanti istilahnya adalah pasangan elektron ikatan. Karena dia dihimpit oleh dua atom ini, kita sebut sebagai pasangan elektron ikatan. Sementara elektron-elektron yang ada di luar sini, ini, terus ini juga, yang ada di outer begitu, tidak dihimpit oleh dua atom ini, disebut sebagai pasangan elektron bebas, gitu ya. Nah, karena di sini yang dihimpit oleh kedua atom, yaitu F dengan F di sini hanya ada sepasang, maka ikatan kovalen yang terbentuk adalah ikatan kovalen tunggal. Nanti kalau yang dihimpit di sini ada dua pasang, berarti nanti dia akan membentuk ikatan kovalen rangkap. Kemudian kalau misalnya yang dihimpit di sini ada 6 buah elektron, berarti dia membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Ini contohnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke jenis ikatan kovalen berdasarkan kepolaran. Lah, apa sih kepolaran itu? Ada yang sudah tahu? Jadi, ikatan kovalen berdasarkan kepolaran nanti akan dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen murni. Murni dalam artian di sini ya benar-benar dia kovalen tok begitu, tidak ada polarisabilitas di dalamnya. Jadi dia disebut sebagai ikatan kovalen non polar. Jadi beberapa buku misalnya kayak Chang gitu istilahnya menyebutnya ikatan kovalen murni. Ada juga buku yang menyebut ikatan kovalen nonpolar. Itu kalian jangan bingung ya. Jadi ikatan kovalen murni dengan yang nonpolar itu sama gitu. Kovalen murni maksudnya berarti tidak ada polarisabilitas di dalamnya gitu. Nah, kepolaran itu apa? Bahasa sederhananya, kepolaran adalah kalau di fisika itu kan ada kutub positif, kutub-kutub kelistrikan itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Lah, bahasa sederhananya, kepolaran itu adalah kemampuan untuk membentuk kutub-kutub ini. Jadi ada bagian yang sebagian itu positif, ada sebagian yang negatif gitu. Sehingga membentuk suatu kutub.
Nah, senyawa kovalen polar itu adalah senyawa kovalen yang mampu atau dapat bentuk kutub, ditandai biasanya dengan adanya harga dari momen dipol. Maksudnya apa? Momen dipolnya itu lebih besar daripada 0. Artinya tidak 0 lah momen dipolnya. Nah, ini. Lah, ikatan kovalen polar itu terjadi ketika elektron-elektron itu menghabiskan lebih banyak waktunya berada di dekat salah satu atom. Contoh ini saya ambil adalah HF gitu ya. HF tadi kan ikatannya memang kovalen polar. Memang kovalen begitu ya, artinya si hidrogen menyerahkan elektron, kemudian fluorin juga menyerahkan elektron. Analoginya kalau suami istri menjalin ikatan gitu, kalau ioni kan kemarin ada yang menerima tok, terus kemudian ada yang melepas tok gitu. Ada yang kalau elektron kita analogikan uang begitu ya, jadi ada yang memberikan uang tok, sebagai suami misalnya memberikan uang tok ke istrinya nggak ikut berbagi ngasih uang ke suaminya, tetapi langsung menerima saja begitu tanpa memberikan elektron bersama. Nah, tapi kalau kovalen itu hidrogennya juga menyumbangkan satu elektron, kemudian fluorinnya juga menyumbangkan salah satu elektron. Nah, untuk ikatan kovalen polar ini, walaupun mereka sharing bersama supaya mereka bisa tetap stabil, ada beberapa atom atau unsur yang dia memiliki elektronegativitas yang lebih besar. Ingat kembali di SPU kemarin. Yang memiliki elektronegativitas paling besar itu kita bisa lihat di SPU, yaitu fluor kan. Contohnya fluor begitu. Jadi antara hidrogen dengan fluorin gitu ya, dia ini kan memiliki perbedaan elektronegativitas. Yang hidrogen itu kan kalau di SPU itu sebelah kiri ya, cenderung dia elektropositif, sementara yang fluorin itu di sebelah kanan, dia cenderung elektronegativitasnya besar. Nah, kita kembali lagi ke definisi. Elektronegativitas itu apa sih sebenarnya? Elektronegativitas kan kemampuan untuk menarik elektron, ya kan? Sehingga walaupun dia dipakai bersama-sama, misalnya si istri ini hidrogen, si suami ini adalah hidrogen, kemudian si fluorin ini adalah istri begitu ya, dia sebagai istrinya. Nah, si suami juga ngasih elektron, si istri juga ngasih elektron, dipakai bersama. Tetapi si elektron kalau kita analogikan uangnya itu lebih ketarik ke arah istri. Jadi misalnya gini, sama-sama uang itu dikumpulkan, misalnya sama-sama ngasih 500 ya kemarin, terus suami ngasih 500, istri juga ngasih 500, terkumpullah 1000 gitu kan. Nah, uang yang 1000 itu dipakai memang bersama-sama, misalnya untuk makan. Cuman untuk makannya gitu, si istri makannya pakai ayam, si suami makannya pakai tempe gitu. Jadi lebih cenderung ditarik ke arah si istri, ke fluorin ini gitu. Nah, ini ya kalau tadi kan analogi, ini yang sebenarnya secara ilmiahnya adalah si fluorin ini kan memiliki tingkat elektronegativitas yang lebih tinggi, sehingga pasangan elektron yang ada di tengah, yang ada di kovalen ini ketarik ke arah dia gitu, karena dia punya daya atraktivitas atau kemampuan untuk menarik elektron itu lebih besar gitu. Jadi seharusnya elektronnya itu dipakai bersama-sama, awan elektronnya itu ditarik ke arah si fluorin ini. Kenapa ya kecenderungannya dia untuk menarik elektron lebih besar walaupun elektronnya ini dipakai bersama-sama, sehingga kemudian menimbulkan ada daerah yang kaya elektron. Ini adalah awan elektronnya tuh lebih cenderung ketarik ke dia, sehingga dikatakan terkutub atau terpolarisasi. Nah, ada daerah yang miskin elektron tadi seakan-akan, karena tidak betul-betul miskin kan, karena mereka masih dalam satu rumah tangga, masih dalam satu ikatan. Tetapi misalnya si suaminya pakainya bajunya tuh tidak bermerek, lutuk begitu ya, karena ada daerah miskin elektronnya tadi, walaupun dipakai bersama-sama tetapi penggunaan bersama-samanya tuh agak different begitu ya. Lah sing istrinya itu daerah yang kaya elektron gitu, walaupun itu uang bersama, tapi misalnya yang istrinya juga tadi belinya adalah baju-baju branded gitu ya, yang bajunya harganya 1 juta, yang suaminya dikasih harga yang 50.000. Jadi seakan-akan walaupun dalam satu rumah tangga sharing elektron, tetapi ada seakan-akan terlihat seperti ada yang daerah kaya elektron, ada yang daerah miskin elektron. Nah, daerah yang kaya elektron ini disebut dia parsial negatif. Jadi si fluorin ini dia cenderung dikatakan parsial negatif, biasanya disimbolkan dengan theta.
Nah, ini ya, Theta negatif. Kemudian yang hidrogen itu daerah yang lebih parsial positif. Kenapa dikatakan parsial? Karena dia tidak sepenuhnya positif seperti ion gitu loh. Tidak seperti ionik, senyawa ionik yang benar-benar memang dia hanya ngasih tok begitu, memberikan elektron tok tanpa meminta sedikit pun gitu. Nah, kalau ini dia masih menggunakan walaupun jumlahnya lebih sedikit gitu. Sehingga dikatakan ini daerah yang miskin elektron atau parsial positif, kekurangan awan elektron istilahnya begitu. Sehingga nanti sifatnya dia cenderung yang seperti ini. Kalau ada dua atom ada selisih elektronegativitas yang lebih besar sehingga menyebabkan ada salah satu atom yang menarik awan elektron itu ke arah dirinya, sehingga dia si awan elektronnya itu menjadi ke arah dirinya, ke atom tertentu, begitu tidak rata, ya dia akan menjadi senyawa yang polar gitu. Contohnya apa? Yuk di alam yang senyawa polar yang sering banget kita temui dan diberikan oleh Allah. Betul, pinter. Yaitu adalah air gitu ya. Jadi air itu adalah senyawa polar dan perlu di kimia itu sangat penting sekali untuk mengetahui dia itu senyawa polar atau tidak polar, karena nanti kalau kita bekerja di laboratorium begitu untuk melarutkan senyawa polar kita butuh senyawa polar atau prinsip namanya adalah like dissolve like. Jadi senyawa polar cenderung akan larut ke dalam senyawa polar, senyawa non polar cenderung larut di dalam senyawa yang non polar. Makanya mbok kalian itu melarutkan mengoplos bensin misalnya, bensin dioplos sama air, kecenderungan larutnya akan sangat sulit. Kenapa? Karena senyawa-senyawa yang ada di bensin itu dia cenderung sifatnya non-polar. Sementara air sifatnya adalah polar. Dua-duanya digabung dipaksa bersama cenderung akan sulit untuk bersama gitu. Karena perbedaan sifatnya itu like, dissolve, like itu sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya mau penelitian ini kira-kira dilarutkannya pakai apa ya? Ya harus cari tahu dulu. Kita harus tahu dulu dia itu senyawa polar atau non polar. Kalau misalnya senyawa polar kamu larutkan ke dalam yang non polar, ya cenderung sulit larut gitu. Gitu. Nah, kok ngegas ya Bu Anita ya? Enggak, terlalu bersemangat saja. Nah, untuk menentukan suatu senyawa itu polar atau tidak polar, begitu biasanya kita bisa mengidentifikasinya, yaitu biasanya ada selisih elektronegativitas antar atom yang berikatan. Contoh tadi H sama F, dia kan berikatan. Dia kok ada selisih elektronegativitas, contoh tadi kayak fluorin sama hidrogen. Elektronegativitasnya kan berbeda sehingga akan membuat salah satu itu ditarik ke arah dirinya. Awan elektronnya atau ikatan kovalennya cenderung ditarik ke arah dirinya, ke arah yang memiliki elektronegativitas yang lebih besar. Itu berarti dia akan menyebabkan kepolaran. Terus adanya pasangan elektron bebas ini juga akan menyebabkan adanya kepolaran. Kenapa? Karena pasangan elektron bebas ini elektron bebas gitu ya. Jadi si elektron itu kan bergerak terus-menerus ya, sehingga kemarin kalau kita bilang di orbitalnya itu istilahnya kayak membentuk suatu nodes begitu ya. Suatu orbitalnya itu tempatnya itu menjadi seakan-akan seperti awan yang negatif. Lah adanya pasangan elektron bebas, awannya aja tadi sudah dikatakan bisa membuat sesuatu menjadi negatif, istilahnya sifatnya negatif. Lah kalau ada pasangan elektron, jelas ada elektronnya di situ, ya jelas dia akan cenderung untuk negatif. Lah nanti kita akan membahas di teori VSEPR. Itu kalau adanya pasangan elektron bebas, kenegatifan dari si elektron bebas ini itu akan membuat si molekulnya itu ikatannya itu tertolak jauh begitu, karena negatif ketemu negatif kan nggak bisa. Oke, kita bahas lebih lanjut di sana ya. Ini kita bahas sederhananya dulu. Adanya pasangan elektron bebas menyebabkan suatu senyawa itu memiliki polarisabilitas atau membuat dia jadi polar. Kemudian ada bentuk tergantung juga dari bentuk molekul. Bentuk molekul di sini yang bisa menyebabkan dia cenderung untuk polar adalah bentuk molekul yang asimetris. Jadi kalau bentuk molekulnya itu tidak simetris, otomatis akan terjadi kutub kan. Nah, polar atau tidak polar itu cenderung pada ada kutub atau tidak ada kutub. Kalau misalnya tidak ada kutub ya dia non polar. Kalau ada kutub berarti dia polar gitu. Kalau ada kutub dia polar, kalau tidak ada kutub berarti dia non polar gitu.
Nih ya, kita bahas faktor yang pertama. Salah satu penyebab dari kepolaran ikatan itu adalah adanya perbedaan atau selisih elektronegativitas. Kita ingat lagi, keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam dirinya dalam suatu ikatan. Ini contohnya ya di sini ya. Jadi yang merah ini adalah daerah yang kaya elektron, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah nilai elektronegativitas dari beberapa unsur yang ada di SPU, kan sudah ada tren atau polanya begitu ya. Jadi semakin ke sana itu cenderung lebih elektronegativitasnya lebih besar. Artinya si atom-atom yang ada di sini itu kalau ketemu sama yang di sini, dia cenderung kalau berikatan kovalen itu dia cenderung akan menarik elektron ke arah dirinya, ke arah yang di atom yang daerah sini. Ini ya, rapatan elektron tadi juga sudah dibahas. Nah, klasifikasi ikatan berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Jadi, ada beberapa buku yang akhirnya mengkuantitatifkan. Jadi, ikatan kovalen itu dibagi dua, ada ikatan kovalen polar dan non-polar. Nah, tadi kan terjadi kutub ya, daerah kaya elektron, kemudian daerah miskin elektron. Lalu, sejauh mana batasan kaya elektron dan miskin elektron itu dibedakan dengan suatu senyawa ionik begitu ya. Akhirnya ada yang mengkuantitatifkan. Jadi, kalau perbedaan elektronegativitas kalau ada perbedaan elektronegativitasnya 0, perbedaan elektronegativitas 0 itu berarti kan tidak ada perbedaan keelektronegatifan ya. Contoh misalnya F dengan F. Dua ini kan dua atom yang sama gitu ya. Otomatis kan elektronegativitasnya sama, 4 sama 4. 4 dikurangi 4, 0. Berarti untuk molekul F2 dia itu masuk sebagai kovalen nonpolar gitu. Nah, kalau perbedaan elektronegativitasnya itu lebih besar dari 2, begitu ya. Contoh misalnya adalah NaCl. Kita lihat lagi di SPU-nya. Berdasarkan data ini ya. Na 0,9, Cl 3,5 atau NaF misalnya. NaF F4. Na 0,9. F berarti 4 dikurangi 0,9. Jadinya berapa? Kan 3 ya, 3 kurang sedikit begitu, maka dia lebih besar daripada 2 gitu ya. Kalau lebih besar daripada 2 berarti ikatan yang terjadi antara Na sama F dia dikategorikan sebagai ikatan ionik, bukan lagi kovalen. Lalu yang ada di rentang antara 0 sampai 2 yang lebih besar daripada 0 kurang dari 2 dia masuklah sebagai ikatan kovalen polar. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi meningkatnya perbedaan keelektronegativitasan ini kan ibaratnya tadi kan terkutub gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada perbedaan elektronegativitas sama sekali, itu berarti kan dia nggak ada tarik menarik ya, tidak ada yang terkutub sama sekali sehingga dia nonpolar. Lah begitu 0, 1, berarti tambah kuat lagi ditarik awan elektronnya. Terus kemudian 1 tambah semakin kuat lagi, 1,1 tambah kuat lagi awan elektronnya ditarik ke arah atom yang elektronegativitas. Sehingga lama-lama kan bisa juga jadi putus begitu. Nah, sehingga ini kuantitatifnya ya untuk menentukan. Nah, ini tadi. Jadi misalnya contoh yang lain adalah HCl begitu ya, H2,1 Cl. Ini tergantung dari data di buku kalian ya. Kalau ada yang buku 3,5, ada yang menyebutkan 3,0. Nah, itu tidak apa-apa perbedaan seperti itu karena memang masing-masing buku referensinya bisa jadi berbeda begitu ya. Tergantung dari kalian menggunakan buku yang apa. Nah, ini terjadi pengkutupan. Jadi terjadi penarikan elektron yang berikatan ke atom yang lebih elektronegativitas. Nah, adanya penarikan tadi menimbulkan muatan positif, parsial positif, dan parsial negatif. Nah, ini kalau di buku Chang dan buku Nivaldo, ya, untuk menunjukkan bahwa si elektron itu, awan elektronnya itu cenderung ditarik ke arah suatu atom tertentu, itu disimbolkan dengan seperti ini, nah. Jadi kalau misalnya ada simbol seperti ini jangan bingung ya. Ini artinya bahwa awan elektronnya cenderung ditarik ke arah F. Bisa juga disimbolkan dengan ini parsial negatif, ini parsial positif. Nah, faktor lain untuk menentukan suatu
senyawa itu dia polar atau nonpolar, itu selain elektronegativitas adalah polarisabilitas atom-atom tadi ya. Jadi kemampuan awan elektron untuk distorsi atau diubah bentuknya. Nah, biasanya ini disebut juga dikuantitatifkan datanya dengan satuan dari momen dipol, yaitu dBA gitu ya. Jadi kalau kita bicara di fisika itu kan ada ukuran kepolaran suatu senyawa itu adalah sebenarnya dia resultan kayak gaya gitu loh. Nah, ini kaitannya sama bentuk molekul nanti ya. Jadi contoh misalnya C sama O. C sama O di sini. Kalau kita lihat ikatan di sini, C sama O, faktor yang pertama, ini nanti kalau kita hanya melihat dari satu faktor yang pertama aja, perbedaan atau selisih elektronegativitas, itu kalian akan menjawabnya bahwa ini adalah ikatan kovalen polar gitu. Padahal tidak demikian. Di sini tidak ada pengkutupan ternyata. Kenapa? Walaupun C sama O dia memiliki perbedaan elektronegativitas, tapi antara ikatan CO di sini, O di sini kan menarik elektron ke arah dirinya sekian, ya kan? Terus yang di sini kan juga ada ikatan, misalnya ini nariknya sejauh 1 meter. CO di sini juga menarik sejauh 1 meter, sehingga istilahnya gaya si ini ke sana dengan gaya si ini ke sini itu kan sama, sehingga resultannya jadinya 0 begitu. Karena resultannya 0 atau dipol momennya, gayanya ini, gaya polarisabilitasnya ini dipol momennya itu ada 0 dB. Lah kalau 0 momen dipolnya maka dia nonpolar. Jadi tidak cukup kita hanya melihat dari kalau dua atom iya enak. Kita misalnya H sama Cl tok gitu ya. Kita cukup melihat satu ikatan saja. Tapi kalau senyawa yang terdiri lebih dari dua atom, kita harus mempertimbangkan juga resultan atau gaya atau momen dipolnya. Kalau momen dipolnya 0, ya dia nonpolar begitu, walaupun terdapat perbedaan selisih elektronegativitas di sini. Di sini nih ada selisih elektronegativitas. Jadi misalnya selisih elektronegativitasnya A, tapi di CO sini juga A, sehingga A min A begitu kan, jadinya 0 gitu. Sehingga dia nonpolar. Beda kasus kalau misalnya di sini bukan O, tapi yang di sini adalah misalnya CH begitu, maka di sini bisa jadi resultannya lebih kecil, sehingga nanti tetap akan terbentuk kutub gitu, sehingga polar jadinya nanti. Kalau di sini O sama O kan otomatis nilainya ini A, ini juga sama A min A, berarti kan sama ya, 0 ya gitu. Jadi ini nonpolar karbon dioksida itu. Ini contoh berikutnya adalah CCl4. CCl4 ini dikatakan dia nonpolar molekul. Kenapa? Karena semua ini C sama Cl. Cl sama C ini kalau kita melihat dari satu ikatan, elektronegativitasnya Cl kan lebih besar, sehingga awan elektron memang akan ditarik ke arah sana. Tapi ingat, di sebelah sini ada Cl juga yang akan menarik awan elektronnya ke arah sini. Cl di sini juga akan menarik elektronnya ke arah sini. Cl di sini juga akan menarik elektronnya ke arah sini. Sehingga molekul ini tidak ada kutub di dalamnya, tidak ada awan elektron yang jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Awan elektronnya tersebar merata begitu. Merata seperti ini, sehingga dia dikatakan senyawa nonpolar. Nah, beda kasus terjadi ketika apa? Ketika di sini satu buah Cl di sini berubah jadi H, gitu ya. Lah, karena hidrogen sama C itu kan elektronegativitasnya lebih besar yang C, sehingga awan elektronnya itu akan cenderung tarik ke bawah, gitu kan. Sementara di sini ada Cl juga. Cl lebih elektronegativitas daripada C. Di sini narik lagi awan elektronnya, ditarik ke sini. Ini juga ditarik ke sini. Ini juga ditarik ke sini, sehingga secara keseluruhan awan elektron itu akan terkutub di bawah begitu loh. Sehingga daerah sini tuh nanti miskin elektron, yang daerah gede di sini ini awan elektronnya besar, ini kaya elektron. Lah kalau sampai terjadi ada daerah miskin elektron, daerah kaya elektron, maka dia akan membentuk suatu ikatan yang kita sebut sebagai polar, dan senyawanya adalah disebut sebagai senyawa atau molekul polar gitu. Nah, ini contoh yang lain lagi, kita bisa melihat kalau misalnya punyanya data adalah momen dipolnya, yang satuannya adalah dBA tadi, maka kita lihat nih di sini yang nilai dBA-nya lebih besar daripada 0, maka dia senyawa polar. Sementara CCl4 memang betul secara data dia momen dipolnya adalah 0, sehingga tadi CCl4 itu tidak
polar begitu. Kalau kita kaitkan dengan teori yang menyebabkan mengapa kok dia tidak polar, yaitu tadi penyebabnya karena resultan totalnya itu 0 begitu, sehingga awan elektronnya sebenarnya tersebar secara merata, tidak ada pengkutupan. Ini contoh H2O mengapa dikatakan. Nah ini faktor yang berikutnya adalah adanya PEB. Nah silahkan kalian buat dulu struktur Lewis dari H2O gitu ya. Nah kita akan melihat bahwa hidrogen di sini ada oksigen gitu ya. Lah, pasangan elektron bebas dari oksigen di dalam molekul air itu kan ada di sini, ada 2 pasang elektron bebas malah. Gitu, sehingga nanti karena adanya pasangan elektron bebas ditambah lagi oksigen ini elektronegativitasnya lebih besar daripada hidrogen, maka awan elektronnya itu cenderung nanti akan ditarik ke arah atas semua. Nah, sehingga daerah sini nanti miskin elektron, daerah sini miskin elektron, daerah sana itu kaya akan elektron. Nah, kalau ada miskin ada kaya berarti dia membentuk senyawa yang polar, atau molekul ini dikatakan molekul yang polar gitu. Kemudian untuk bentuk molekul tadi faktor berikutnya adalah bentuk molekul dari suatu molekul tersebut gitu. Jadi kalau bentuk molekulnya simetris, dia cenderung adalah nonpolar. Dia nonpolar begitu. Sementara untuk yang molekulnya asimetris seperti air tadi, dia adalah polar karena terkutub ya. Kalau simetris kan tadi tidak terkutub ya, terbagi secara merata awan elektronnya, sehingga dia dikatakan nonpolar. Nah, kalau ikatan kovalen nonpolar itu terjadi ya kebalikan dari yang kovalen polar. Terjadi jika tidak ada seleksi elektronegativitas. Contoh molekulnya apa, Bu? Contoh molekulnya Cl sama Cl, Br sama Br. Itu kan elektronegativitasnya sudah pasti selisihnya nggak ada toh. Ini dia atom yang sama kok. Makanya gas oksigen itu juga dia nonpolar begitu. Kemudian kalau tidak memiliki pasangan elektron bebas, itu dia cenderungnya adalah nonpolar karena tidak ada awan elektron yang cukup besar untuk terkutub gitu. Terus yang ketiga, ciri-ciri yang berikutnya adalah ada momen dipolnya adalah 0 gitu ya. Nah, kurang lebih secara garis besar seperti itu untuk kovalen, polar, dan nonpolar. Nah, ini ada soal. Tentukan apakah ikatan berikut ini cenderung ionik, kovalen polar atau kovalen. Yaitu misalnya adalah yang ditanyakan ikatan pada CsCl dan ikatan pada H2S gitu ya. Maka kita lihat dulu saya bahas satu ya, CsCl. Cs elektronegativitasnya 0,7, Cl elektronegativitasnya 3. Nah, tinggal kalian hitung saja itu 3 dikurangi 0,7 berapa. Kalau lebih besar daripada 2 berarti dia masuk sebagai ikatan ionik. Kalau di antara 0 sampai 2 berarti dia masuk kovalen polar. Kalau 0 berarti dia non-polar. Gampang kan ya? Nah, ini kan 2,3 ketemunya berarti dia cenderung ikatan ionik. Nah, sekarang kalian coba kerjakan ikatan pada H2S ya. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat semuanya. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.